Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Bu Siti Ania, saya akan masuk di materi stratifikasi sosial ya. Maaf, melanjutkan materi stratifikasi sosial menuju pertemuan selanjutnya. Itu jauh sih sebenarnya, transkultural nursing. Jadi apa itu transkultural nursing? 30 menit ke depan saya akan menjelaskan di mata kuliah ini ya. Maaf ini belibet ya. Ininya. Jadi saya Bu Hani dari Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa ingin menjelaskan tentang apa itu transkultural nursing. Maaf, gambar-gambar ini saya ambil dari materi present UMM ya. Jadi di sini ada gambar-gambar yang cocok dan sedikit materi yang dari sana saya adopt. Izin ya Pak, saya mencoba menjelaskan materi Bapak di sini. Ya, jadi apa sih itu culture shock? Jadi mungkin setiap orang kita itu pernah mengalami yang namanya culture shock gitu ya. Apa itu culture shock? Itu shock culture gitu ya. Misalnya Anda datang ke suatu tempat gitu ya. Atau ini kan anak semester baru ya. Anda datang ke Purwokerto, bahwa Anda dari Bekasi gitu. Awalnya senang dengan udara di sini yang dingin, tidak terlalu panas gitu ya. Nah, kemudian lama-kelamaan ada homesick gitu ya, karena di sini jauh dari keluarga, jauh dari keramaian, maka Anda mulai menangis, merasa tidak bahagia lagi di sini, tidak betah dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, mungkin karena rasa masakannya yang berbeda, tidak seenak di Bekasi misalnya, atau jauh dari pacarnya, jauh dari orang tuanya, itu bisa menimbulkan masalah baru gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, maka kalian akan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut, dan itu menimbulkan kekebalan atau menimbulkan kenyamanan tersendiri gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan culture shock. Oh, it's not bad here, after all I even kind of like it. Jadi sudah mulai terbiasa, enjoy, senang, bahagia gitu ya. Itu namanya proses adaptasi terhadap culture shock tadi, dimana budayanya itu berbeda. Kalau Anda di sana lulu gue gitu ya, kalau di Purwokerto itu ada tata krama unggah-ungguh, nggak boleh pulang malam dan sebagainya. Mungkin itu jadi culture yang berbeda pada diri Anda dah. Apa itu culture? Nah, culture itu adalah budaya yang ini bisa menyangkut banyak aspek. Yang pertama adalah bahasa. Nah, Anda datang di Banyumas yang bahasanya itu ngapak, jadi orang ngapak orang kepenak gitu kan ya. Jadi, saya saja yang orang Jogja gitu ya, begitu sampai sini yang dulu bandek gitu ya, bisa loh jadi ngapak gitu ya, ngapakers gitu, yang Panginyongan, tinggal di bumi Panginyongan gitu ya. Ya bisa saja bahasanya itu berubah jadi yang nggak lagi lulu gue tapi inyongko gitu ya. Kemudian dari medical cure-nya, pengobatannya juga berbeda, yang lebih ke tradisional herbal misalnya. Kalau di sana kan serba canggih karena di metropolitan gitu ya, atau justru kebalikannya, Anda yang dari daerah, yang dari pelosok NTT, NTB, Irian dan lain sebagainya, di sini ternyata walaupun herbal tapi lebih maju daripada di sana. Kalau di sini herbalnya terstandar misalnya, kalau di sana herbal tapi ngeramu sendiri dari pohon ditumbuk misalnya. Kalau di sini kan sudah ada muatan obat. Nah, mengurangi konsumsi bahan-bahan kimia misalnya, atau dari agama, religion. Di sini misalnya agama itu lebih kuat karena banyak pondok di sini. Setiap hampir berapa ratus meter ada pondok pesantren, sehingga religiusitasnya tinggi misalnya. Perayaan-perayaan agamanya kental dan kuat, tradisinya mengakar erat misalnya. Kemudian yang selanjutnya misalnya dari perubahan yang dari metode mendidik anak, atau dari makanannya berbeda. Kayak di tempat saya itu di Jogja, etanan itu kan manis ya, kalau di sini kok asin, cenderung pedas. Awal-awal saya juga culture shock, saya pindah ke sini juga culture shock, yang saya tuh nggak enak, nggak suka makan yang asin apalagi pedas gitu ya. Tapi lama-lama ya enjoy saja karena sudah adaptasi gitu ya.
sudah asimilasi budaya namanya. Lawang suami tiap hari minta dimasakan mendoan sama sayur kangkungnya asin pedes, ya sudahlah. Akhirnya awal-awal sih misalnya saya mencoba masak 2 versi, satu versi manis, satu versi asin, tapi lama-lama kok jadi nggak enak ya, boros gas dan lain sebagainya. Ya sudah, akhirnya saya mengikuti selera makan atau cita rasa masakan dari Purwokerto ini misalnya, atau dari folk art, dari kebudayaannya. Di sini tuh banyak angklung, banyak namanya itu kentongan. Nah, kalau kita kan angklungan gitu ya. Kalau di sini jalan raya tuh kadang ramai dengan, bahkan ada festival kentongan di sini misalnya, seperti itu, yaitu kebudayaan yang mengakar kuat di sini. Atau dari perayaan hari-hari tertentu, celebration, hari ulang tahun Banyumas, ada kirap fashion, Purwokerto Fashion Carnaval misalnya. Nah, itu juga perayaan. Dari gaya bercandanya, jokesnya, di sini kan misalnya agak sarkasme, enggak ya. Kalau di tempat saya orang di daerah saya, kalau lewat di depan rumah orang itu ya nggak boleh teriak-teriak, apalagi ngomong keras gitu, namanya nggak sopan gitu. Tapi kalau di sini ya biasa saja, orang nggak lihat waktu, di depan rumah teriak-teriak, ngomongnya banter-banteran gitu. Ya lama-lama ya ngerti sendiri bahwa itu memang kebiasaannya seperti itu. Atau dari manner atau tata cara memperlakukan orang tua. Kalau misalnya ada di suatu daerah itu, kalau sama orang tua ya kalau itu harus menyapa gitu ya, sama orang yang lebih tua. Bahkan maskot dari Jogja itu kan ada anak muda yang selengekan pakai sepeda yang dimodifikasi jadi tinggi sekali gitu, sepeda ontel, tapi begitu lewat di depan seorang nenek-nenek yang sedang jalan ya turun dari sepedanya, seperti itu. Nah, itu kan sebuah joke. Nah, kalau di sini ya misalnya agak sudah bergeser ya, jadi ya selama nggak kenal ya nggak nyapa nggak apa-apa gitu misalnya. Atau dari clothing dan dressing, cara berpakaiannya itu sudah berbeda. Orang timur itu kalau ada wanita lebih dari 40 tahun kok masih pakai celana panjang, dan itu dianggapnya nggak sopan misalnya. Kalau di sini ya wajar saja, saya lihat ibu-ibu tua, ibu-ibu senja gitu yang menggunakan celana. Bahkan jadi kalau di Jawa Tengah bagian timur itu misalnya kalau wanita itu ya rambutnya panjang, disanggul gitu. Kalau di sini ya udah agak kekotaan, potong cepak, biasa pakai celana panjang, bonceng motor juga ngangkang gitu biasa. Kalau di tempat saya ya tabu hal seperti itu bagi wanita, jadi nggak boleh gitu ya. Kalau di sini ya itu namanya perbedaan budaya. Nah, tadi kan kalau wanita itu menggunakan rok gitu ya, bahkan menggunakan jarit. Masih ada loh di tempat saya nenek-nenek yang menggunakan jarit. Kalau di sini kan langka ya, kayaknya sedikit gitu ya. Bahkan nenek-nenek yang masih menggunakan sanggul itu bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan pakai daster malah. Nah, itu cara berpakaian. Atau dari schedule kerja. Jadi misalnya dari kerjanya itu, waktu kerjanya kalau di sana ya jam 12 istirahat, di sini labrak saja. Ya itu kan perbedaan ya. Maaf, izin minum dulu. Nah, itu salah beberapa hal yang bisa menyebabkan perubahan culture atau budaya yang berbeda. Kemudian apa itu pengertian dari transkultural? Jadi trans culture. Trans itu antar, lintas. Nah, trans Jakarta berarti lintas Jakarta ya. Trans culture berarti lintas budaya. Nah, apa budaya itu? Budaya adalah ciri khas suatu kelompok yang membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Ini tadi ada beberapa budaya yang sudah kita pelajari ya. Nah, hubungannya dengan perawatan apa? Jadi keperawatan itu kan ada teori Leninger ya, yang di situ ini dengan cirinya adalah sunset gitu ya, sunrise, dimana culture care
worldview gitu ya. Di sini ada culture, social, and structure dimensi gitu ya, dimana culture, values itu and life way itu menjadikan suatu yang utama, political, legal factor, economical factor, educational factor, kinship, social factor, religious, dan teknologi. Ini bisa mempengaruhi cara pandang atau ekspresi care expression apa ya, cara perawatan, pattern and practice. Jadi bisa mempengaruhi keperawatan sendiri gitu, dan itu bisa berimbas pada kesehatan yang holistik, yang menyeluruh ya, supaya bisa memberikan keperawatan yang menyeluruh. Jadi fungsinya mempelajari faktor ekonomi, edukasional, pendidikan, politik, culture, kinship, religion, dan teknologi itu supaya kita sebagai perawat itu bisa memberikan perawatan yang komprehensif ya, dimana perawat itu bisa generic or folk system yang umum atau khusus, kemudian professional system. Di nursing care decision and action itu disebabkan karena proses nursing care tadi dengan mempertimbangkan culture care, preservation, and maintenance. Nah, ini adalah culture congruent nursing care yang dicetuskan oleh Leininger. Nah, ini hampir sama ya. Nah, ini tadi transkultural nursing itu kan Leininger 84 ya. Kenapa tahunnya lama ya? Karena Leininger itu tahunnya itu gitu ya, mengemukakan ininya. Kalau sekarang ya sudah banyak diperbarui ya. Jadi ilmu dan kiat yang humanis yang difokuskan pada perilaku individu atau kelompok serta proses untuk mempertahankan serta meningkatkan perilaku sehat atau perilaku sakit secara fisik dan psikokultural sesuai latar belakang budaya. Itu adalah transkultural nursing menurut Leininger. Jadi ilmu atau kiat yang humanis yang difokuskan, jadi kita itu perlu mengetahui perilaku individu atau kelompok serta budaya yang mendasarinya supaya bisa mempertahankan atau meningkatkan perilaku sehat. Jadi nanti contoh-contohnya banyak. Kita mengakomodir budaya masing-masing orang untuk dijadikan sebagai pendekatan terhadap upaya pencegahan, peningkatan kesehatan, dan maintenance kesehatan ya. Nah, tujuan dari transkultural nursing itu untuk membantu individu dan keluarga dari latar belakang budaya yang berbeda untuk mampu memahami kebutuhannya terhadap asuhan keperawatan dan kesehatan. Yang kedua, untuk membantu perawat dalam mengambil keputusan selama pemberian asuhan keperawatan, baik kepada individu atau keluarga melalui pengkajian gaya hidup, keyakinan tentang kesehatan, dan praktek kesehatan klien. Atau asuhan keperawatan yang relevan dengan budaya dan sensitif terhadap kebutuhan klien yang akan menurunkan kemungkinan stres dan konflik karena kesalahpahaman budaya. Jadi tujuannya membantu individu dan keluarga yang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, kemudian membantu perawat dalam mengambil keputusan selama pemberian asuhan keperawatan atau asuhan keperawatan yang relevan dengan budaya yang sensitif terhadap kebutuhan klien, yaitu bisa menurunkan kemungkinan stres. Nah, unsur dari budaya itu apa saja? Baik itu yang material berupa objek misalnya pakaian atau makanan, ataupun non material yaitu kepercayaan, kebiasaan, dan bahasa. Dari unsur budaya, jadi unsur budaya itu berupa materi dan non materi. Materi itu berisap tadi dari makanannya, dari pakaiannya, seperti itu. Kemudian yang non material ya dari kepercayaan yang dia anut, dari kebiasaan yang dia lakukan sehari-hari, atau dari bahasa yang digunakan. Itu adalah unsur budaya. Jadi kalau mendoan itu menjadi ciri khas Banyumas, Purwokerto ya wajar, itu bagian dari unsur budaya dalam hal material. Atau apa sih pakaian adatnya khasnya, yaitu yang kakang dan bekayunya yang pakai pakaian seperti itu hitam-hitam gitu ya, bajunya hitam, kemudian jarit dan sanggulnya itu merupakan unsur budaya yang bersifat material. Yang kalau non materialnya misalnya kebiasaan masyarakat Banyumas yang apa ya, saya kurang begitu paham. Misalnya kalau saya orang Jogja ya, jadi ngerti
Kalau misalnya di Jogja itu ada yang namanya sesajen untuk laut, sedekah laut. Di sini mungkin juga ada ya di Cilacap. Kemudian ada menggunakan bahasanya yang tadi bandek, kalau di sini Pangyongan tadi ya. Kemudian karakteristik budaya. Culture is learning and taught, transmitted from one generation to the another. Jadi culture itu diturunkan, disebarluaskan dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu orang yang tidak hanya seseorang yang lahir dari budaya yang kuat, tapi dia tumbuh dalam suatu lingkungan yang mengakar kuat budayanya, sehingga dia itu berkembang berdasarkan sosialisasinya. Atau culture is shared. Jadi culture itu disebarkan dalam praktek yang lebih umum, menjadi identitas personal atau identitas kultural suatu tempat gitu ya. Culture adalah sosial yang sifatnya nature atau alami. Culture berkembang yang dikembangkan by group or people. Kemudian culture is dynamic, adaptive, and ever changing. Jadi adaptation allows culture group to adjust to meet environmental change. Culture change occurs slowly and responds to needs of the group. Seperti itu. Jadi adaptasi antar grup yang saling mempengaruhi, perubahan yang terus-menerus mempengaruhi. Dan culture itu berubah secara perlahan yang membutuhkan interaksi antar grupnya tersebut. Karakteristik. Yang pertama adalah budaya menggambarkan cara seorang mempersepsikan suatu, bertingkah laku dan menilai sesuatu yang ada di sekitar mereka. Saya menganggap bahwa orang yang terkena sial itu karena dia kurang sedekah, atau orang yang terkena sial karena dia melanggar pantangan misalnya, itu kan budaya. Budaya yang menentukan perilaku kesehatan seorang atau untuk memberikan asuhan keperawatan yang tepat dan berkualitas pada keluarga, perawat harus memahami budaya keluarga dan hati-hati dengan etnosentrisme. Ini masih belum. Dan stereotip. Jadi hati-hati dengan stereotip. Jadi jangan mengstereotip budaya seseorang itu menjadi budaya yang jelek. Kita harus terbuka terhadap budaya masing-masing orang. Nah, selanjutnya kita akan mengarah ke budaya yang ada di Indonesia. Kurang diangkat. Jadi budaya Indonesia kan negara yang berbudaya kuat ya, karena negaranya terdiri atas kepulauan, bahkan ada 13.000 pulau dan kepulauan. Selama ini yang dikenal hanya 8 pulau ya, padahal banyak sekali. Ada satu konglomerat yang memiliki satu pulau kecil, membeli pulau kecil ya, itu bagian satu saja dari 13.000 ya. Jadi kalau mau tinggal sendiri di luar pulau sana bisa. Kalau Anda nggak mau bersinggungan dengan budaya orang lain, maka bisa beli tuh satu pulau untuk bisa tinggal di situ. Yang kedua, terdiri dari 250 suku bangsa dan budaya yang berbeda. Jadi keluarga merupakan kelompok terkecil yang menyusun sistem kesukuan. Jadi tiap keluarga memiliki budaya masing-masing. Itu adalah inti dari budaya tadi. Dan yang selanjutnya, paradigma transkultural nursing, itu ada paradigma budaya sehat, sakit, dan lingkungan keperawatan. Jadi nanti kita akan bahas bahwa paradigma transkultural nursing itu terdiri dari manusianya, sehat sakitnya, lingkungan dan keperawatan sebagai suatu domain yang berbeda. Nah, ini manusia sebagai domain terkecil. Manusia adalah individu atau keluarga atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan norma yang diyakini dan berguna untuk menetapkan pilihan dan melakukan pilihan. Menurut Leininger, manusia itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun dia berada. Jadi unsur manusia itu bisa terdiri dari individunya, keluarganya, maupun kelompok dalam masyarakat yang
yang memiliki norma atau budaya masing-masing. Sehingga menurut Leninger, manusia itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya di setiap saat dimanapun dia berada. Jadi kalau saya orang Jawa Tengah sana gitu, orang Jogja gitu ya, datang ke sini ya pasti budaya-budaya tata krama, angga ungguhnya ya tetap saya bawa gitu ya. Nah, sehat ini disehat. Kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki oleh klien dalam mengisi kehidupannya. Dia sehat itu terlentang dalam respon sehat sakit. Kemudian kesehatan merupakan suatu keyakinan, pola nilai kegiatan dalam konteks budaya yang digunakan untuk menjaga dan memelihara keadaan seimbang. Dan klien atau perawat mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mempertahankan keadaan sehat. Dan respon tentang saat ini adalah definisi sehat. Lingkungan adalah keseluruhan fenomena yang mempengaruhi perkembangan kepercayaan dan perilaku klien, di mana lingkungan dipandang sebagai suatu totalitas kehidupan di mana klien dan budayanya saling berinteraksi. Maka terdapat 3 bentuk lingkungan, yaitu fisik, sosial, dan simbolik. Nah, jadi di situ lingkungan itu memegang peranan penting dalam proses sehat sakit seseorang tadi. Nah, ada 3 bentuk lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan fisik, lingkungan alam, lingkungan yang diciptakan oleh manusia, pegunungan, iklim, dan pemukiman. Pemukiman kan ciptaan manusia ya. Kalau gunung, laut itu kan ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah ya. Jadi itu lingkungan fisik. Bendungan tuh lingkungan. Kita ingat lagi materi SD kelas 3 ya. Ada lingkungan fisik, buatan, dan alami. Nah, ini yang termasuk lingkungan fisik. Lingkungan sosial adalah keseluruhan struktur sosial yang berhubungan dengan sosialisasi keluarga atau kelompok ke dalam masyarakat yang lebih luas. Lingkungan simbolik, keseluruhan bentuk simbol yang membuat keluarga atau kelompok merasa bersatu. Misalnya sebuah keluarga suka campur sari, makanya dia kalau terdengar campur sari semuanya joget misalnya, atau seneng wayang, seni wayang, begitu ada pertunjukan wayang semuanya nonton. Jadi yang mempersatukan bangsa Indonesia ya, sebuah keluarga. Bahasa atau atribut yang digunakan. Nah, keperawatan adalah asuhan atau proses serangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Asuhan keperawatan ditujukan mendirikan pasien dan individu sesuai dengan budayanya. Ini adalah transkultural nursingnya. Jadi ada manusia, keperawatan, perawat, sehat, dan lingkungan. Ini saling berinteraksi. Jadi satu kesatuan. Nah, sekarang kenapa sih kita mempelajari kompetensi budaya? Nah, ini pengertiannya. Cultural awareness, cultural knowledge, cultural skill, cultural encounter, cultural desire. Ini silakan dipelajari definisinya. Cultural awareness itu a cognitive process in which the nurse become aware and sensitive of the client culture, values, belief, and practice. Jadi perawat itu harus peka terhadap budaya masing-masing, latar belakang budaya dari setiap pasien supaya bisa melakukan pendekatan yang berbeda. Atau cultural knowledge, yaitu perawat seek a sound educational based about different culture. Dia harus mempelajari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Cultural skill, perawat itu harus ability untuk menunjukkan, harus cakap untuk menunjukkan cultural specific assessment, pengkajian berdasarkan culture. Susah kan? Nah, physical and social. Cultural encounter, jadi perawat itu harus berinteraksi dengan pasien dari perbedaan budaya, latar belakang perbedaan budaya. Cultural desire, perawat itu harus memotivasi, harus tahu untuk bisa menjadikan culturally kompeten budaya. Nah, strategi pertama itu yang pertama adalah perlindungan atau mempertahankan budaya. Yang kedua adalah mengakomodasi negosiasi budaya. Yang ketiga adalah mengubah mengganti budaya klien. Jadi
Ada 3 strategi dalam cultural analysis. Setelah kita mengetahui latar belakang budaya setiap orang itu, kita bisa, strategi pertama itu mempertahankan karena budaya tersebut sejalan dengan kesehatan, atau menegosiasi budaya. Masih ada budaya yang bisa dinegosiasi, artinya dikombinasi. Ini kita masuk dengan budaya tersebut karena tidak sepenuhnya melanggar, atau justru mengubah, mengganti budaya yang ada. Nah, itu yang ketiga. Nah, strategi pertama. Jadi dalam transcultural nursing, konsepnya ketika mempertahankan budaya ini, mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien itu tidak bertentangan dengan kesehatan, justru mendukung. Perencanaan dan implementasi keperawatan diberikan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang relevan yang telah dimiliki klien, sehingga klien dapat meningkatkan atau mempertahankan status kesehatannya. Misalnya pasien sudah punya budaya berolahraga setiap hari, ya udah itu dipertahankan. Pasien sudah memiliki budaya makan yang sehat, dia sukanya makan sayur dan buah, lah itu perlu dipertahankan. Tidak suka dengan tidur malam, lah itu juga bagus misalnya. Itu yang strategi pertama. Strategi kedua, mengakomodasi atau negosiasi budaya. Nah, intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan. Jadi ternyata budayanya itu perlu diluruskan gitu ya, perlu diakomodasi, di mana perawat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung atau meningkatkan kesehatan. Misalnya nih yang perlu diakomodasi, pasien hamil mempunyai pantang makanan yang berbau amis. Nah, yang harus diakomodasi, dia boleh berpantang tapi yang membuat dia alergi misalnya. Kalau misalnya pantangannya adalah protein hewani yang bagus untuk kecerdasan anak, ya harus diluruskan, mengganti sumber protein hewani dengan yang lain, misalnya dengan telur dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan proteinnya terpenuhi. Ini yang maksudnya diakomodasi. Kalau itu membuat dia menjadi alergi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak menimbulkan alergi, ya sudah diteruskan saja, karena itu bagus untuk pertumbuhan otak janin, bagus untuk kekebalan tubuh si ibu dan lain sebagainya misalnya. Strategi ketiga yaitu mengubah atau mengganti budaya klien. Restrukturisasi budaya dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan status kesehatan. Maka perawat berupaya untuk merestrukturisasi gaya hidup klien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok. Pola rencana hidup yang dipilih biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Nah, ini. Jadi restrukturisasi budaya dilakukan bila budaya yang dimiliki itu merugikan status kesehatan. Maka perawat berupaya merestrukturisasi gaya hidup klien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok. Biasanya begadang, minum minuman keras, ya dia harus hentikan. Kemudian dipilihkan pola hidup yang lebih baik, yang menguntungkan daripada merokok, misalnya makan permen, ngunyah permen, atau ngemil saja yang sehat, makanan sehat, buah, sayur gitu ya misalnya. Nah, proses keperawatan transkultural itu melibatkan pengkajian. Pengkajian dirangsang berdasarkan tadi sunrise model tadi masih ingat sunrise model itu apa saja? Jadi pengkajiannya berdasarkan itu faktor teknologi, faktor agama dan filosofis, faktor kekerabatan dan sosial, faktor nilai budaya dan gaya hidup, faktor politis dan legal, ekonomi dan pendidikan. Jadi ketujuh aspek itu harus digali untuk mempertahankan budaya tadi, untuk mengkaji culture seseorang, sehingga apakah budaya itu sejalan dan dipertahankan, apakah budaya itu masih bisa diakomodasi dan dinegosiasi, atau justru digantikan, dihilangkan. Nah, ini butuh pengkajian yang seperti itu. Nah, ini faktor teknologi. Ini meliputi teknologi apa saja yang dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarga untuk mengatasi masalah kesehatannya. Biasanya mengenai persepsi tentang penggunaan teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan, alasan mencari bantuan kesehatan, persepsi sehat sakit, dan kebiasaan berobat dan mengatasi masalah. Kemudian faktor agama dan filosofi. Ini misalnya agama yang dianut itu apa, kebiasaan pemeluk agama yang positif terhadap kesehatan, kebiasaan yang berdampak positif terhadap kesehatan,
Kebiasaan puasa, oh bagus kalau puasanya puasa sunnah Senin Kamis, itu kan mendetok tubuh ya. Atau kebiasaan untuk, kan sekarang pola diet itu yang fasting ya, upaya mencari bantuan kesehatan, konsep diri yang utuh, status pernikahan dan lain sebagainya, itu faktor budaya dan filosofi. Faktor keluarga dan sosial nih yang perlu dikaji, misalnya nama lengkap dan nama panggilannya apa, marganya apa, usianya berapa, tempat tinggal lahirnya berapa, kapan, jenis kelaminnya apa, tipe keluarganya apa, tumbuh kembangnya bersama keluarga siapa pengambil keputusan, dia dari keluarga divorce atau tidak, hubungan klien dengan kepala keluarga bagaimana, kebiasaan rutin yang dilakukan oleh keluarga seperti apa. Ini pengkajian transkultural nursing itu seperti itu. Faktor nilai budaya dan gaya hidup misalnya, ini yang perlu dikaji itu tadi mengenai posisi atau jabatan, bahasa yang digunakan, bahasa nonverbal yang sering ditunjukkan, kebiasaan bersihkan diri, kebiasaan makan, pantang makanan tertentu atau tidak, sarana hiburan yang dimanfaatkan, atau persepsi sakit berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Itu adalah faktor nilai budaya dan gaya hidup. Selanjutnya adalah faktor kebijakan dan legal. Ini mengenai peraturan dalam kebijakan yang berkaitan dengan jam berkunjung, jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu, dan cara pembayaran untuk klien yang dirawat. Nah, ini faktor kebijakan dan legal yang berlaku dalam sebuah rumah sakit. Ini perlu ditekankan, harus menganut itu, bahwa peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan jam berkunjung ya harus diikuti. Jadi ada tuh suatu daerah yang kalau nengok itu namanya tilek, kalian bisa lihat tilek gitu ya, kalau nengok orang sakit itu satu gerbong. Nah itu kan menunjukkan kerabatan sih, tapi akhirnya membahayakan pasiennya. Lah kok pasien lagi sakit dikunjungi banyak orang yang nggak bisa istirahat, pertama. Yang kedua, kita nggak pernah tahu apakah orang yang berkunjung itu dalam kondisi sehat atau sakit. Nah kan gitu ya, jadi harus taat aturan ya. Yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Ini yang perlu dikaji adalah pekerjaan klien apa. Jadi ini berhubungan dengan finansialnya, apa jaminan yang akan digunakan untuk kesehatannya, sumber biaya pengobatan, kebiasaan menabung, dan jumlah tabungannya. Faktor pendidikan yang perlu dikaji adalah tingkat pendidikan terakhir apa, pelatihan yang pernah didapat, jenis pendidikan sebelumnya, ya, dan kemampuan untuk belajar secara aktif dan mandiri. Jadi tipe orang yang bisa aktif belajar sendiri atau tidak, harus melalui bangku kuliah misalnya. Ini hubungannya dengan apa ini, pengambilan keputusan dan pola pikirnya. Faktor selanjutnya proses keperawatan transkultural. Setelah pengkajian kita ke diagnosa. Jadi biasanya yang diagnosa yang berhubungan dengan transkultural nursing itu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan culture. Ini adaptasi diagnosa berdasarkan transkultural nursing ya. Gangguan interaksi sosial berhubungan dengan disorientasi sosiokultural, atau ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Nah itu proses keperawatan transkultural, intervensinya apa, itu tadi yang diagnosa yang mungkin muncul ya. Waalaikumsalam. Yang selanjutnya adalah bagaimana mengintervensinya. Yang pertama, mempertahankan budaya. Bila menguntungkan dan tidak bertentangan maka dilanjutkan, dipertahankan. Tapi kalau kurang menguntungkan maka dinegosiasi, diakomodasi sebagian. Kalau bertentangan dengan kesehatan maka harus direkonstruksi budaya tadi ya. Nah pendekatannya self awareness, tidak penghargaan, tidak boleh menjudge, pendekatan tidak boleh menjudge atau menghakimi, dan client education atau educational. Nah penerapannya bisa melalui perawat ataupun keluarganya. Jadi dia bisa akulturasi di situ, sehingga hubungannya bisa terapeutik dan kepuasan klien bisa tercapai atau dia bisa sembuh gitu ya. Nah, proses keperawatan transkultural, evaluasinya itu dilakukan terhadap keberhasilan individu atau keluarga dalam mempertahankan budaya yang sesuai dengan kesehatan. Jadi negosiasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan dan restrukturisasi budaya yang bertentangan dengan kesehatan. Nah, ini contoh-contohnya silahkan dibaca. Ada keluarga Jawa Timur, ada keluarga budaya kesehatan di Jawa Timur itu seperti apa. Keluarga merupakan satuan ini ya, minum jamu, pijat, ke dukun atau kiai, implikasinya apa? Silahkan dibaca. Dan keluarga ini Minangkabau, sebentar ya, saya istirahat dulu.
beberapa contoh budaya yang berlaku contohnya di Jawa Timur atau Minangkabau. Sebenarnya ini tidak perlu saya jelaskan ya, ini cukup di slide karena nanti ada materi saya sendiri ya. Materi sebelumnya ya yang membahas tentang ini ya. Jadi implikasi keperawatan di keperawatan transkultural nursing ini pentingnya bagi perawat mempelajari transkultural nursing ini adalah supaya dalam melakukan asuhan keperawatan pada keluarga, ini perawat harus melibatkan keluarga inti, terutama dari pihak ibu, serta disesuaikan dengan ajaran agama yang melekat di situ misalnya. Oke, seperti itu. Nah, PR dari saya, silahkan pelajari transkultural nursing yang ada di sekitar kebudayaan kalian masing-masing. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oh, di budaya saya itu hal-hal yang bertentangan dengan kesehatan adalah ini, hal yang perlu diluruskan adalah ini, dan yang perlu direstrukturisasi adalah ini. Seperti itu PR-nya, silahkan dimasukkan. Di kolom tugas saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan Anda bisa mempelajari budaya masing-masing pasien sehingga Anda lebih care dan holistik dalam melakukan pengkajian keperawatan. Terima kasih.